Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini terkadang ketika kita ditimpa suatu musibah, kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari lisan kita kata-kata yang tidak sepatutnya kita ucapkan, yang mengandung adanya ketidakridhoan terhadap ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan ketika kita ditimpa suatu penyakit, keluar dari lisan kita kata-kata, kenapa sih Allah memberikan saya penyakit? Kenapa sih Allah menimpakan saya suatu penyakit di saat saya sedang butuh-butuhnya sehat? Karena saya memiliki proyek atau pekerjaan yang harus saya selesaikan. Atau kenapa sih Allah memberikan saya penyakit stroke atau jantung? Kenapa tidak penyakit yang lainnya yang lebih ringan daripada ini? Atau mungkin ketika yang ditimpa penyakit adalah anak kita, keluar dari lisan kita kata-kata, kenapa sih harus anak saya yang sakit? Dia kan masih kecil, kenapa bukan saya aja? Dan perkataan-perkataan lain yang menunjukkan ketidakridhoan kita atas takdir yang Allah tetapkan bagi kita. Atau mungkin contoh lainnya ketika Allah uji, berikan kita musibah berupa kekurangan harta, berupa kemiskinan, berupa kesempitan keuangan. Keluar dari lisan kita kata-kata dari buruk sangka kita kepada Allah. Kenapa sih saya merasakan kehidupan ini selalu seret? Gak pernah saya merasakan kesenangan sama sekali. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata ini semua adalah kata-kata yang mengandung unsur berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang sangat besar. Ini merupakan dosa yang besar yang kita sebagai seorang muslim wajib untuk menghindarinya. Karena berburuk sangka kepada Allah adalah bagian dari sifat dan ciri orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw." Dan Allah Subhanahu wa taala mengazab, kata Allah, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan yang buruk. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kalau saja Allah melarang kita dan memerintahkan kita untuk menjauhi suudzon, berburuk sangka kepada sesama, karena ini merupakan dosa, maka apalagi berburuk sangka kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan manusia. Untuk itu, hai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut bagi kita untuk mempelajari, memahami apa-apa saja kira-kira yang dapat membuat kita terhindar dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan 4 hal kiat agar kita terhindar dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa suatu musibah.
Yang pertama, hendaknya kita mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, yang mungkin itu menjadi penyebab musibah yang menimpa kita. Karena dengan mengingat dosa, dengan mengetahui bahwasannya akibat dosalah kita mendapatkan musibah, maka kita akan menyadari bahwasannya apa yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kelalaian kita di masa lalu, adalah karena perkesalahan kita di masa lalu, karena dosa kita di masa lalu, sehingga hal ini menjadikan kita berbaik sangka dan terhindar dari buruk sangka kepada Allah. Kiat yang kedua, hadirin sekalian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meyakini ya bahwasannya setiap apapun takdir yang berlaku bagi kita dan ketetapan yang Allah tetapkan bagi kita adalah pasti yang terbaik bagi kita. Maka ketika muncul keyakinan ini di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan terhindar dari prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat atau tips yang ketiga agar kita terhindar dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita ditimpa suatu musibah adalah dengan mengingat akan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang begitu besar kepada kita. Sehingga dengan ini musibah yang datang kepada kita tidak akan membuat kita berprasangka buruk kepada Allah, karena sesungguhnya ada nikmat-nikmat lain yang Allah berikan selain musibah yang kita alami. Kiat yang keempat adalah hendaknya kita mengingat akan siksa neraka, akan perhitungan hari akhir, akan kehidupan dan apa yang dialami manusia di alam mahsyar. Maka dengan mengingat ini, seseorang akan menyadari bahwasannya apa yang dia alami di dunia, kepedihan, rasa sakit yang dia alami di dunia akan terasa lebih ringan, sehingga dia menghindari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jelaskan satu persatu kiat-kiat ini. Kiat yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya ketika kita ditimpa musibah, agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah, hendaknya kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin dosa itulah yang menyebabkan kita mendapatkan musibah tersebut. Contohnya misalkan ketika kita ditimpa suatu penyakit, maka kita ingat, mungkin selama ini kita banyak melanggar perintah-perintah Allah. Kita meninggalkan puasa, kita meninggalkan sholat dengan sengaja, kita meninggalkan berbakti kepada orang tua, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Atau kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Atau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti memakan makanan yang haram, menggunjing orang lain, bergibah pada orang lain, mengadu domba dan lain sebagainya. Atau ketika mungkin kita ditimpa suatu musibah berupa kekurangan harta, kesempitan rezeki, kesulitan ekonomi, coba kita ingat, jangan-jangan selama ini kita memiliki dosa yang tidak kita rasa, yang kita tidak ingat. Mungkin kita mencari harta selama ini dengan cara yang batil, mengambil hak orang lain, menipu, ya, melakukan praktek-praktek riba dalam usaha kita, yang mungkin itu adalah menjadi penyebab dari musibah yang menimpa kita pada hari ini. Bagaimana jika seandainya setelah kita menelusuri dosa apa yang kita lakukan, kesalahan apa yang kita lakukan yang menyebabkan kita ditimpa musibah,
kita tidak menemukan, karena ternyata selama ini justru kita lagi khusyuk-khusyuknya kepada Allah. Kita lagi bagus-bagusnya beribadah kepada Allah. Kita lagi semangat-semangatnya, rajin-rajinnya berzikir, bahkan kita sholat malam, puasa, dan lain sebagainya dari ketaatan kepada Allah, tapi kita ditimpa musibah. Saudaraku, cobalah ingat, mungkin dosa itu kita lakukan 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau bahkan 30 tahun yang lalu, yang Allah baru tunjukkan balasannya hari ini. Karena hadirin sekalian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap musibah yang datang kepada kita, setiap ujian yang datang kepada kita, setiap kesulitan yang kita alami, itu tidak lain adalah akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma nazalal bala illa bidambin wa ma rafa'a illa bitaubatin." Tidaklah turun suatu musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat suatu musibah kecuali karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kiat yang pertama agar kita terhindar dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengingat dosa-dosa yang menjadi penyebab kita ditimpa suatu musibah. Jika hal ini belum juga bisa mengendalikan jiwa kita dari buruk sangka kepada Allah, mungkin kiat yang kedua bisa kita lakukan. Apa itu? Yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita adalah pasti yang terbaik bagi kita. Pasti setiap musibah yang kita alami itu memiliki hikmah yang Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun mungkin kadang-kadang kita belum bisa memahaminya saat ini, tapi insya Allah suatu saat nanti Allah akan tunjukkan apa sesungguhnya hikmah di balik musibah yang kita alami. Di antara hikmah dari ujian atau musibah yang menimpa diri kita, yang pertama adalah bisa jadi kita ditimpa suatu musibah karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita, ingin mengangkat kedudukan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah? Ma yusibul mu'mina bisyaukatin fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anhu bihal khati'ah. Kata Rasulullah, tidaklah menimpa seorang mukmin suatu penderitaan berupa tertusuk duri atau bahkan yang lebih berat daripada itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengan musibah itu kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu adalah hikmah yang pertama. Bahwasannya mungkin ketika kita ditimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Hikmah yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ingin menghapus kesalahan-kesalahan yang banyak kita lakukan. Karena mungkin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya dosa yang kita lakukan, saking banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, tidak bisa terhapus dengan amal soleh dan istighfar kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu media bagi kita untuk menghapus dosa kita, yaitu dengan ditimpa suatu ujian. Jadi yang kedua ini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bisa jadi ada perbuatan-perbuatan dosa kita yang tidak bisa terhapus oleh amal soleh kita dan tidak terhapus oleh istighfar kita. Maka Allah ingin kita bersih. Allah ingin membersihkan kita dari noda dan dosa itu, lalu Allah berikan suatu musibah. Hikmah yang ketiga, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala yang besar kepada kita. Pahala apa itu? Adalah pahala sabar. Pahala sabar ini adalah pahala yang tidak memiliki batasnya, tidak dapat terhitung, tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala bersabar itu, orang-orang yang bersabar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak terbatas. Ada dua pahala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak terbatas. Ya, yang pertama adalah puasa dan yang kedua adalah pahala sabar ketika ditimpa suatu musibah. Jadi Allah ingin kita mendapatkan pahala yang besar, yaitu berupa kesabaran. Dan kesabaran tidak mungkin bisa kita raih pahalanya kecuali setelah kita mendapatkan suatu ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Inilah pahala yang besar yang ketika seseorang ditimpa musibah, ya, berupa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, dan musibah-musibah yang lainnya, ketika ditimpa lalu kita berpasrah dan bersabar kepada Allah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan apa? Dengan keberkahan. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim, mereka akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Salawat, ketika Allah bersalawat kepada hambanya, itu adalah sebuah keberkahan yang Allah turunkan kepada hambanya. Warahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat. Ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Inilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah-hikmah ketika kita ditimpa hikmah-hikmah di balik ujian yang menimpa kita. Maka dengan memahami hikmah-hikmah ini, maka kita akan meyakini bahwasannya apapun yang terjadi pada diri kita, setiap takdir yang berlaku bagi kita merupakan suatu ketetapan yang terbaik bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang terbaik bagi kita. Jadi dengan meyakini ini, maka secara otomatis berburuk sangka kita kepada Allah akan berkurang pada saat kita ditimpa musibah. Jadi kalau kiat yang pertama, yaitu dengan merenungi dosa yang pernah kita lakukan, tidak mampu juga meredam jiwa kita dari berburuk sangka kepada Allah, maka kita bisa praktekkan kiat yang kedua. Kalau kiat yang kedua tidak bisa juga, kita praktekkan kiat yang ketiga. Kalau yang ketiga belum bisa, yang keempat. Dan pada kesempatan hari ini, saya hanya bisa menyampaikan dua kiat saja. Insya Allah untuk kiat ketiga dan kiat keempat akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.